Perjuangan heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaannya sungguh tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka saling bahu-membahu untuk berperang melawan siapa saja yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini saya merasa heran. Kenapa nih? Aku heran dengan apa yang sebenarnya Belanda mau. Tentunya karena kekayaan alam dan tenaga kerja kita yang melimpah. Tapi apa kurang kaya mereka selama 3,5 abad menjajah? Iya, dan sekarang mereka berusaha kembali untuk menjajah kita lagi. Kemerdekaan harus dipertahankan, jangan sampai apa yang Anda katakan itu benaran terjadi. Oh iya, kemarin saya dapat berita bahwasanya beberapa daerah perlawanan sudah dimulai dan Belanda dan ada di Pulau Jawa. Tiba-tiba datanglah seorang prajurit yang bernama Oni membawa kabar. Assalamualaikum. Silakan duduk, Bang. Ada keperluan apa datang kemari? Begini Pak, saya mendapat berita bahwa Belanda dan Indonesia sudah mendarat di Magelang tadi pagi. Lalu, mereka kemari untuk keperluan tawanan perang Jepang. Dan mereka berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Namun mereka melanggar dan menyerang tawanan perang, Pak. Sungguh keterlaluan mereka, berjanji tetapi diingkari. Kalau begitu, kita berangkat ke Magelang. Lakukan pengawasan sebelum mereka bertindak lebih jauh. Siap, Pak. Istiman saya tugaskan sebagai pimpinan pasukan. Siap, laksanakan. Sisi lainnya, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Beto. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan mereka disambut oleh Gubernur Jawa Tengah dan rakyat Semarang. Dan Brigadir Jenderal Beto, Terima kasih Pak Gubernur. kedatangan Anda sudah kami tunggu. Rakyat Semarang sudah menunggu kedatangan Anda beserta rombongan. Apa saya beserta rombongan saya sanjung kepada kalian. Untuk membalas kebaikan kalian, saya berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Saya terima niat baik Tuhan. Saya siap memberikan bantuan makanan dan keperluan-keperluan lainnya bila Anda membutuhkan. Terima kasih Pak Gubernur. Tentara-tentara Belanda sedang beristirahat termasuk para tawanan. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dipantau oleh TKR. Kolonel Istiman yang mendapat laporan tentang rencana jahat Belanda segera mengomandoi pasukan TKR untuk menyerang demi mempertahankan kemerdekaan dari siasat busuk Belanda dan Nica. Pon kita berjalan lancar. Sekarang kita punya pasukan tambahan dari tawanan. Haha, hidup komandan emang hebat. Pribumi di sini emang mudah sekali dibohongi. Tetapi kita harus tetap waspada. Jangan sampai pribumi-pribumi itu mengawalkan rencana kita. Hai kalian berdua. Hormat. Bagaimana keadaan Dangka sekarang? Sejauh ini masih aman. Belum ada tanda-tanda perang. Bagus, lanjutkan kerja kalian. Setelah itu, salah satu anggota Nica mengajak tentara sekutu untuk keluar dari markas sekalian mencari udara segar. Hei, ayo keluar mencari udara segar. Ayo, aku juga bosan di sini. Aku juga ikut. Ayo. Tanpa sengaja, salah seorang warga membuntuti dengan cara bersembunyi serta mendengarkan pembicaraan ketiga tokoh tersebut. Dan Nican, aku menanya kepada kalian, kenapa kalian meminta rombongan kami secara bersembunyi-sembunyi? Kedatangan kami ke Indonesia untuk menghempas tawanan perang Belanda dan Ambarawa di Magelang. Jadi kami datang ke sini bersama rombongan secara bersembunyi agar kami tidak ketahuan. Oh, terus singkatan dari Nica itu apa? Nica singkatan dari Netherlands in the Civil Administration, yaitu peralihan perintah. Warga yang bersembunyi mengikuti ketiga tokoh tersebut keluar dari persembunyiannya. Hai orang luar jahat, kalian hanya membodohkan orang Indonesia, tapi sayangnya aku tidak sebodoh yang kalian pikirkan. Ah, siapa kamu? Apa maumu? Aku sudah tahu semua kejahatan kalian. Saya akan melaporkan kalian ke warga lainnya. Kalian akan diserang oleh warga Indonesia. Bahaya kalian, mari kita habiskan orang ini. Bentrokan antar senjata antara tentara sekutu dengan warga akhirnya didengar oleh masyarakat luar. Pada saat yang bersamaan,
Tentara TKR dan Kolonel Soeharto turut menyodongkan senjata seraya mengusir anggota Nica dan tentara sekutu dari markas persembunyian tersebut. Tinggalkan tempat ini segera. Kita diserang. Lari! Merasa keberadaannya terancam, para anggota Nica dan tentara sekutu pun pergi meninggalkan markas tersebut. Kolonel Soeharto yang merasa senang atas kepergian sekutu tersebut memberikan semangat kepada rakyat dan pasukan TKR Indonesia untuk terus berjuang memerdekakan negara Indonesia tercinta. Saudara sekalian, kita sudah berhasil mengusir mereka, tapi kita harus tetap mengikuti mereka terus. Kita desak mereka. Kita junjunglah tinggi kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Merdeka! Pasukan Belanda mundur sampai ke Ambarawa. Namun, di sana mereka juga telah dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Belanda mengadakan perlawanan. Pimpinan TKR Letnan Kolonel Istiman gugur tertembak. TKR menghentikan perlawanan sementara waktu. Terjadi baku tembak antara Belanda dan TKR. Pimpinan TKR tertembak. Pasukan Belanda pun melarikan diri. Bagaimana Pak? Berasa sudah mulai? Tidaklah terlalu terbuka. Itu sudah ketentuan dari Gusti Allah. Kalian bertiga urus jenazah Pak Isdiman. Siap laksanakan. Lalu, Jenderal Sudirman menawarkan diri kepada Kolonel Sarbini untuk menjadi pemimpin menggantikan Istiman supaya tidak terus-menerus hanyut dalam suasana musuh yang kian lama dibiarkan berlari begitu saja. Dalam situasi seperti ini, ditambah keadaan Ambarawa dikelilingi oleh hutan-hutan, pastilah beranda kita dikepung dengan medan seperti ini sudah menjadi makanan keseharian pasukan TKRI. Oleh karena itu, kita akan kepung dan jepit mereka layak sehingga mereka terdesak sampai mundur. Strategi ini bernama sumpit urang-urang. Baiklah, strategi yang hebat. Kita akan lancarkan serangan esok subuh di saat mereka terbuai dengan dinginnya malam. Siap laksanakan. Letusan tembakan sebagai tanda dimulai penyerangan terdengar tepat jam 4.30 pagi. Pasukan TKR yang telah bersiap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap. Desingan peluru meniupkan suasana, ditambah lemparan granat yang bertubi-tubi. Belanda dan Nica semakin terdesak dan mundur. Para pejuang Indonesia berjuang untuk melancarkan serangan rentak ke Ambarawa pada tanggal 12 Desember 1945. Akan tetapi sekutu mundur meninggalkan kota Ambarawa menuju Semarang pada tanggal 15 Desember 1945. Untuk memperingati hari bersejarah itu, maka setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Selain itu, di Ambarawa juga didirikan sebuah monumen yang diberi nama Olagan Ambarawa.